Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Sahabat channel Rahmatul Ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, pada bahasan hari kemarin kita telah membahas tentang 7 orang yang tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala meskipun pada malam nisfu Sa'ban, malam yang sangat dimuliakan, kecuali mereka bertobat atas dosa-dosanya. Yang kedelapan, orang yang tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah pada malam nisfu Sa'ban adalah awin namam, orang yang suka mengadu domba. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Humazah, wailul likulli humazatil lumazah. Jurang neraka jahanam yang sangat dalam akan diperuntukkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang suka mengadu domba, memberikan provokator agar terjadi perpecahan. Yang kesembilan, au qati'ar rahimi, orang yang memutuskan tali silaturahim. Itu tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah kecuali mereka bertobat dari dosa-dosanya. Fa inna haula'i la yaghfiru lahum hatta yatubu wa yatruku. Mereka apabila ingin mendapatkan ampunan dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala pada malam nisfu Sa'ban kecuali dengan jalan bertobat. Setelah dibangunkan oleh malaikat Jibril dan diberitakan kepada baginda Rasul, bagi umat Rasul yang akan mendapatkan ampunan Allah, dan diberitakan oleh Jibril umat baginda Rasul yang tidak akan mendapatkan ampunan Allah dan orang yang akan mendapatkan ampunan Allah. Akhirnya baginda Rasul melaksanakan sholat sunat nisfu Sa'ban, yang mana sholat nisfu Sa'ban ini dilaksanakan adalah 100 rakaat 50 kali salam, berarti jumlah 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Kapan waktunya? Ini yang penting pada malam nisfu Sa'ban. Mau setelah maghrib boleh, sambil bertahajud pun pada tengah malam boleh. Yang penting ini adalah 100 rakaat. Bagaimana usolinya? Usoli sunnata lailatin nisfi Sa'ban rok'ataini lillahi ta'ala Allahu Akbar. Setiap kali setelah selesai membaca surat Fatihah, bacalah surat Qul huwallahu ahad 11 kali setiap rakaat setelah membaca Fatihah. Itu berulang-ulang sampai 100 rakaat 50 kali salam. Ketika baginda Rasul telah melaksanakan sholat sunat nisfu Sa'ban yang berjumlah 100 rakaat, maka baginda Rasul berdoa dalam sujudnya sambil menangis karena takut umatnya tidak diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kehebatan Rasul. Sampai-sampai betapa besarnya kasih sayang baginda Rasul sampai menangis pada malam nisfu Sa'ban, takut umatnya yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam doanya, dalam sujudnya, ini bisa dihafal untuk perbekalan malam nisfu Sa'ban. Ini doanya, Allahumma inni a'udzubika min iqobika wa sukhtika wala uhsi sana'an alaika anta kama asnaita ala nafsik falakal hamdu hatta tardo. Itulah doanya. Lalu apabila kita telah melaksanakan sholat sunat nisfu Sa'ban, apakah itu pahalanya? Ini ada salah satu hadis yang diriwayatkan dalam kitab Durratun Nasihin karangan Syekh Utsman bin Ahmad bin Hasan Asyakir. Man shalla hadhihi lailah nadarallahu ilaihi sab'ina nadratan. Apabila seseorang telah melaksanakan sholat malam nisfu Sa'ban 100 rakaat maksimalnya, minimalnya 2 rakaat, maka pahalanya Allah Subhanahu wa taala akan memandang mereka dengan pandangan yang penuh kasih sayang dari Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, keistimewaan bagi orang yang telah melaksanakan sholat sunat nisfu Sa'ban
minimal 2 rakaat, maksimal 100 rakaat. Wa qadallahu lahu bikulli nadratin sab'ina hajatan. Apabila Allah memandang dengan penuh rasa kasih sayang kepada orang yang telah melaksanakan sholat nisfu Sa'ban, 1 kali pandangan, maka ada hajat-hajat mereka, ada kebutuhan mereka yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali pandangan 70 kebutuhan kita akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan diantaranya qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla mi'ata rakaatin fi lailatin nisfi min Sa'ban faqara'a fi kulli rakaatin bi Fatihatil kitab wa qul huwallahu ahad ahada asra maratan. Apabila seseorang telah melaksanakan sholat sunat nisfu Sa'ban 100 rakaat, setiap rakaat setelah membaca Fatihah, membaca surat qul huwallahu ahad 11 kali, 100 rakaat maksimalnya, ada keuntungan yang akan diperoleh. Yang pertama tadi 2 sudah diceritakan, ini dalam riwayat lain Allah Subhanahu wa taala akan memberikan segala kebutuhannya yang dibutuhkan, kebutuhan yang mereka kejar, kebutuhan yang mereka cari yang belum terkejar dan belum dia dapatkan dengan melaksanakan sholat sunat nisfu Sa'ban, ini akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala fitil kalailah, pada malam nisfu Sa'ban, dengan catatan kita mau melaksanakan sholat sunatnya. Selain daripada itu, wa ba'asallahu sab'ina alfa malakin, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengirimkan 70.000 malaikat pada malam nisfu Sa'ban untuk menuliskan amal-amal baiknya kepada orang yang melaksanakan sholat sunat nisfu Sa'ban 100 rakaat maksimal, 2 rakaat minimalnya. Wa yamhuna lahu sayiat, dan malaikat ini atas perintah Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan dosa-dosanya. Wa yarfa'una lahu darajat ila ra'sis sana, dan mereka akan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala sampai awal tahun. Yakin ketika kita telah melaksanakan sholat sunatil musawwan. Selanjutnya wafil hadis, ada dalam hadis lain, man ahyal layali al khamsa wajaba lahul jannah. Barang siapa yang bisa menghidupkan malam-malam yang 5 dengan diisi berbagai ibadah, apakah dengan bersolawat Nabi, berzikir, membaca kitab suci Al-Quran, maka malam yang 5 ini apabila kita hidupkan dengan ibadah, maka diwajibkan bagi kita surganya Allah Subhanahu wa taala. Malam apakah itu? Yang pertama, malam Lailatul Tarwiyah, malam ke-8 bulan haji. Yang kedua, Walailatul Arfah, malam ke-9 bulan haji. Walailatul Nahar, ketiga malam Idul Adha, tanggal 10 bulan haji. Walailatul Fitri, keempat adalah malam hari raya Idul Fitri, tanggal 1 Syawal. Walailatul nisfi min Sa'ban, kelima malam nisfu Sa'ban, yaitu tanggal 10 bulan Sa'ban. Ketika malam tersebut yang 5 ini dipakai beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita kasih sayangnya, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan maghfirah kepada kita sekalian. Juga malam nisfu Sa'ban ini terkenal juga dengan sebutan malam nuzulur rahmah, turunnya ampunan, turunnya rahmat, karena 300 pintu rahmat akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat channel Rahmatul Ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, mudah-mudahan menjelang menghadapi malam nisfu Sa'ban, semoga kita senantiasa ada dalam kasih sayang Allah dan ada dalam ampunan dosa-dosa kita dari Allah Subhanahu wa taala, dengan catatan kita mau bertobat. Tidak ada dosa yang tidak bisa ditobati. Musyrik bisa bertobat dengan cara masuk Islam. Dosa-dosa selain musyrik kepada manusia kita bisa istirdo, bisa islah,
kepada Allah Subhanahu wa taala selain musik, silahkan bisa bertobat agar kita pada malam nisfu Sa'ban mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan tausiah ini selain disimak oleh Bapak Ibu handai tolan para sahabat, silahkan bisa di-share agar menjadi lebih bermanfaat. Mendapatkan ilmu kita sangat berharga, bahkan kita berjuang juga menyebarkan ilmu-ilmu dari channel Rahmatul Ummah agar lebih bermanfaat. Hudma sofa wada makadar billahi fi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.